Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Wahyuni dalam mata kuliah perawatan kesehatan jiwa. Di sini kita akan melakukan role play untuk pelaksanaan asuhan keperawatan psikososial pada tingkat usia lanjut usia, yaitu usia lebih daripada 65 tahun. Di mana tugas perkembangan yang harus dicapai yaitu integritas diri versus putus asa. Apabila lansia bisa mencapai perkembangan yang normal pada usia lebih daripada 65 tahun, maka integritas dirinya akan berkembang dengan baik. Dan apabila psikososialnya tidak berkembang dengan baik, maka lansia dimungkinkan atau berisiko mengalami putus asa. Untuk pelaksanaan role play-nya, kita bisa menyaksikan kegiatan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Dengan rumah Pak Yusuf ya? Betul sekali, Bu. Bapak saya Uyun Pak, dari Puskesmas Sidomulyo, mahasiswa keperawatan juga, yang hari ini ditugaskan untuk berkunjung ke tempat Bapak. Boleh Baik, Bu, ngobrol silakan. dulu Pak? Oh ya, makasih Pak. Silakan dulu, Bu. Makasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin saya sampaikan lagi ya Pak ya. Saya Uyun dari Fakultas Keperawatan UNRI. Kita kan kerjasama dengan Puskesmas Sidomulyo untuk adalah tindakan kesehatan keperawatan untuk masyarakat di Sidomulyo ini. Jadi salah satunya itu termasuk untuk lansia. Lansia itu yang usianya 60 tahun ke atas lah Pak. Jadi saya ditugaskannya itu dapatnya di rumah Pak Yusuf. Iya, Bu. Ini kan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi mungkin nanti akan saya ada tanya-tanya. Kemudian saya bertujuannya itu nanti juga akan membantu Bapak untuk mengatasi kalau ada masalah. Tapi yang tujuan utama saya adalah untuk mencari tahu apakah selama ini sampai seusia gini kita ini udah sehat jiwa belum untuk bisa meneruskan hidup kita sampai nantinya akhir hayatnya gitu. Sebaiknya sih ada ibu juga. Ibu kemana ya Pak? Ibunya lagi di rumah anak, Bu. Rumah anak Ya, ya. ada cucu. Oh ya, udah anak berapa Bapak ya? Anaknya 4. 4. Oke, cucu. Cucunya ada 5. Alhamdulillah banyak ya Pak. Nggak ada yang tinggal di sini Pak? Nggak ada, Bu. Cuma Oke. saya sama ibu aja. Oh, cuman Bapak sama Ibu berdua aja ya. Iya, Bu. Jadi Ibu kapan pulangnya Pak? Udah seminggu lagi lah, Bu. Oh, masih lama ya. Lama. Oke lah kalau gitu. Iya. Berarti hari ini saya mungkin nggak lama Pak ya, hanya 30 menit lah paling lama ya, untuk kita saling bercerita apa aja sih yang sudah Bapak lakukan selama ini sehingga kita bisa cari tahu tadi yang seperti saya bilang tadi, apakah sudah sesuai dengan perkembangan kesehatan jiwa di usianya Bapak. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari data puskesmas di sini juga nenek itu juga sudah usianya 60-an juga ya Pak. Iya. Sehingga harusnya sih sama-sama nih kita harus cari tahu apakah sudah sesuai. Tapi nanti karena neneknya nggak ada di sini, Bapak aja yang menyampaikan. Mungkin bisa dilihat nanti. Insya Allah bisa. Ya, nanti kalau misalnya ada masalah boleh dihubungi kita di Sidomulyo nantinya. Baik, gitu Bu. ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau di sini enakan kalau kita ngobrolnya di sini aja ya Pak ya. Iya, Belum Bu. sih Sini Bapak aja, ya. Bu. Oke, Santai. mungkin ya terima kasih Pak. Kalau selama ini Bapak kerjanya apa sebelum ini udah pensiun atau sebelum kerjanya apa Bapak nih? Pensiun, Bu. Pensiunan apa Bapak? Pegawai negeri, Bu. Pegawai negeri. Iya. Oh, oke. Gimana perasaannya setelah pensiun Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Disyukuri saja. Alhamdulillah. Ada kegiatan setelah pensiun? Ya, ini paling ya berkebun di belakang. Oh iya, ada ya tempat berkebun ya. Tanam cabai. Tanam cabai. Masih luas gitu Pak di belakang? Enggak. Enggak. Ya, cukup lah. Cukup untuk tanam-tanaman sayur ya. Oh, jadi nanti cabainya untuk konsumsi sendiri atau dijual juga? Konsumsi sendiri aja. Oh, alhamdulillah. Untuk bawa untuk anak-anak juga bisa. Ya, kalau anak-anak ke sini ya bisa dikonsumsi untuk anak-anak juga. Oh, ya Allah. Luar biasa Bapak, berarti masih
ini ya banyak kegiatan ya Pak ya saat ini ya. Ya, soalnya masih Kalau yang beresin rumah Bapak sama Ibu aja juga iya, berdua. kerjasama berdua. Oh ya, alhamdulillah. Berarti masih sehat ya Pak ya, kuat ya. Masih. Saya nih nggak ngukur tensi karena tadi katanya Bapak ke puskesmas juga untuk check up ya Pak ya. Iya, lagi check up. Alhamdulillah. Katanya tadi tensi 130. Iya, Bu. Biasanya ada 160 juga hipertensi kadang-kadang. Iya, sesekali. Sekali-sekali. Obatnya ada Bapak? Obatnya kalau pas tensi naik aja, Bu. Pas tensi naik, rajin ya dikonsumsi, dimakan Iya, obatnya. obat Oke. tensi, ya. Ya makan makanan juga, kurangi garam ya Pak ya, kurangi garam, jadi supaya nggak naik tensinya. Oh gitu, Bu. Supaya kadang-kadang kan kalau kurang makanannya kurang dikasih garam, rasanya kurang enak gitu ya. Iya, Tapi supaya tensinya nggak naik turun drastis, nanti hasilnya kurang baik, lebih baik kita pencegahan dulu Bapak. Iya. Tapi ini sudah bagus datanya 130 yang saya dapat dari puskesmas. Baik, Bu. Kalau anak-anak rasanya gimana? Masih perhatian nggak dengan Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini masih, Bu. Masih sering ya. berkunjung kemari juga bersama cucu. Nah rasanya masih sayang nggak anak-anak nih walaupun udah pensiun nih Bapak nih udah nggak kerja nih gitu. Iya. Gimana rasanya? Alhamdulillah masih sering sini, masih sering minta nasihat ke kami. Oh gitu ya. Orang Jadi tua, ya. Terus seneng ya Pak dimintain nasihat sama anak-anak ya. seneng, Bu. Oh seneng Sering ya. diajak jalan-jalan juga. Oh mereka. iya. Jadi kalau setelah Bapak ngasih nasihat ke anak, gimana rasanya tuh? Bangga nggak gitu? Merasa jadi lebih bermakna rasanya untuk orang lain gitu ya? Di saat anak-anak mau minta nasihat ke kita, Mm-mm. itu ada rasa yang luar biasa dalam diri kita, bahwasanya kita masih dibutuhkan oleh mereka. Iya, Walaupun iya. mereka sudah dibilang sudah mampu. Tapi Yang masih- paling bungsu juga udah nikah ya Pak? Sudah, Bu. Sudah ya. Iya. Oh. Anaknya satu. Oke, kalau apa namanya Pak? Misalnya nih bergaul dengan orang lain atau teman-teman di Bapak ada kegiatan organisasi? Ya Pak, gitu di luar lah dari kegiatan rumah atau apa gimana? Ya paling ini, Bu, ikut ngurus-ngurus musola. Oh iya. Nanti maghrib di musola sampai isya. Oke. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oh iya, masih ini ya Pak ya. Gimana Pak? Ada nggak misalnya pernah mengalami apa namanya bukan berantem yang kayak apa ya Pak ya? Tapi mungkin beradu mulut lah sama bapak-bapak atau kakek-kakek yang lain di musola. Kadang-kadang kan ngumpul-ngumpul sampai marah-marah, nggak bisa nerima kondisi Iya. satu sama lain gitu. Kalau Bapak sendiri gimana? Itu hal yang sudah biasa, Bu. Oh, Dari iya. namanya sosial, di musola kan suka sosial. Hmm. Kadang yang sering salah paham, beda pendapat. Kalau kami sendiri ya anggapnya biasa-biasa aja. Oh Nggak usah dimasukkan ke hati. Ya benar-benar ya Pak ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa sih kalau Bapak ya udah di lingkungan juga aktif segala macam. Kalau di ini nih Pak, kalau di usia lansia gitu ya, usia 66 apa 66 gitu. Kalau dibilang ini nih udah usia-usia yang sudah mendekati kematian gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi gimana menurut Bapak dengan kondisi ini? Apakah ada perasaan, rasanya nih ada yang belum selesai nih, kalau aku mati tuh gimana gitu? Iya. Atau apakah ya sudah selesai gini, gimana kalau Pak Yusuf perasaannya terhadap kematian ini? Karena kita di musola sering dikasih tausiah, terus teman-teman juga yang seumuran juga ya saling mengingatkan gitu ya. Alhamdulillah kalau untuk saat ini kan pencapaian yang penting anak-anak sudah pada lepas, sudah pada mandiri sendiri ya. Kita tinggal mempersiapkan bekal kita untuk nanti saat kita sudah dijemput yang kuasa. Itu aja sih, Bu. Rasanya Apa aja Pak kegiatannya biasanya kalau Bapak ngerasanya ini persiapan untuk saya ini nih gitu di ujung-ujung kehidupan saya? Atau biasanya Pak ke musola gitu ya Pak ya? musola ya banyak-banyak istighfar, Iya. banyak-banyak buat baik gitu. Nah, intinya kalau di musola ya kita beramal lah. Iya. Itu aja. Oh, oke. Wirid-wirid kadang kan kita tiap malam Jumat kan ada wirid-wirid. Oh, Bapak-bapak. setiap malam Iya. Jumat ya Pak? Mirip bapak-bapak, ibu-ibu juga? Bapak-bapak ya, kalau ibu-ibunya sore, Bu. Ah, Bapak-bapak oke. malam. Oh, gitu. jadi pisah ya Pak? Iya. Oh, oke, bagus sekali.
banyak ya Pak ya kegiatannya di sini. Sebenarnya ya Pak, dari apa yang Bapak lakukan itu udah mencirikan bahwa Bapak sudah mempunyai perkembangan kesehatan jiwa yang baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya Pak. Jadi kalau perkembangan kesehatan jiwa yang baik di usia Bapak ini salah satunya masih merasa berarti, masih merasa bermakna bagi orang lain. Tadi Bapak bilang anak-anak masih sering datang kan, masih sayang, merasa dimanfaatkan oleh anak-anak, itu luar biasa gitu ya. Kemudian mempunyai harga diri tinggi itu, Bapak percaya diri aja di usia segini walaupun masih udah pensiun, tinggal berdua sama ibu ya. Dengan tetap melakukan aktivitas itu udah luar biasa. Jadi itu udah ciri-cirinya tuh Pak, udah 3 itu udah Bapak punya. Kemudian masih merasa bermakna dan ada tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Kemudian ada lagi menerima keunikan orang lain kayak di musola tadi, walaupun apapun saya bertanya, Bapak jawab ya itu kan orang berbeda-beda, Bapak bisa menerima, alhamdulillah seperti itu. Kadang-kadang di usia lansia saling mau egonya sendiri ada Pak seperti itu. Nah tapi alhamdulillah di sini Bapak bisa menyesuaikan dengan usia. Kemudian untuk kematian juga udah nggak menolak akan takdirnya kita ya Pak ya. Bu, yang namanya manusia bernyawa pasti wajib mati. Iya benar ya Pak. Ya itu alhamdulillah. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi saya apa yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Jadi kalau misalnya beberapa lansia memang ada yang akhirnya kalau pensiun nggak bisa memandang dirinya itu berarti gitu ya, ada gitu ya. Jadi yang ini yang disebut bahwa ada penyimpangan pada perkembangannya atau kesehatan secara psikologisnya berisiko nantinya menimbulkan masalah-masalah lain terkait dengan masalah psikisnya atau masalah psikologisnya. Kemudian ada yang merasa kehilangan terhadap baik kehidupannya, pekerjaannya, hubungan terhadap anak, hubungan terhadap istri dan segala macam. Ada juga lagi yang kalau yang menyimpang itu ingin berbuat banyak tapi rasanya waktu kok nggak cukup ya gitu. Nah padahal kalau di Bapak bilang ya ingat aja kematian bahwa ada yang stop kan ya Pak ya. Itu kematian. Jadi ini sudah luar biasa sekali. Insya Allah Bapaknya sudah termasuk dalam orang yang mempunyai kesehatan jiwa yang baik di usia lansia. Mudah-mudahan nenek juga seperti itu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian kalau misalnya supaya lebih lagi Pak agar kesehatan jiwa Bapak di usia lansia ini tetap tercapai, itu sering-seringlah Bapak berdiskusi terkait dengan apa sih makna hidup, apa sih artinya dalam kehidupan ini. Mungkin dengan nenek kalau lagi berdua kan ngobrol ya apa sih gitu. Ujung-ujungnya mungkin kalau kita ujungnya ke kematian, yang penting Allah ridho, Allah menerima kita, itu udah luar biasa. Jadi makna hidup kita udah kesana gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang makna hidupnya sebelum memenuhi anaknya jadi A, jadi B, jadi C, itu mungkin agak sulit ya Pak ya. Karena di usia tua mau dimikirkan itu sulit ya Pak. Iya, sudah. Karena ekonomi juga terbatas, malah mau memikirkan anak kan sulit. Jadi pikirkan aja apa sih kebermaknaan hidup kita terhadap, misalnya kalau Bapak tadi sudah bagus sekali tentang apa sih Allah sudah menentukan dan memang ya harus mati gitu ya. Nah, itu insya Allah ini. Kemudian tindakan yang lain yang bisa Bapak lakukan supaya tetap sehat jiwa itu mengulang-ulang lagi hal-hal yang menceritakan hal-hal yang lalu yang indah-indah dalam kehidupan Bapak dengan Ibu kali kan. Mungkin awal-awal ketemu dulu gimana? Nostalgia gitu. Bernostalgia, istilahnya bernostalgia. Jadi rasanya itu indah aja gitu kan. Nah, itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa. Terus awal-awal waktu zaman kerja dulu, Bapak gimana kerjanya? Apakah di lingkungan Bapak itu mendukung orangnya supportnya baik gitu ya? Kayak persaudaraannya gimana? Nah, itu kalau diingat-ingat juga bisa menjadi meningkatkan kesehatan jiwa. Kalau kita udah sehat jiwa, Pak, hati senang, imunnya dia meningkat. Apalagi zaman COVID ya, Pak ya. Imun itu harus dijaga supaya tetap meningkat. Jadi hati harus dijaga agar senang terus. Bapak udah vaksin belum? Sudah Bu, udah 2 kali. Oh, udah 2 kali, udah ini ya, udah memenuhi syarat pemerintah, alhamdulillah. Sudah selesai. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian mendiskusikan lagi, yang ketiga itu mendiskusikan keberhasilan Bapak apa aja dulu. Pokoknya diceritain dulu gitu. Biasanya kalau kita sering sekali lansia yang saya temukan dengan menceritakan keberhasilan dia zaman dulu itu
itu kayaknya bahagia sekali. Nah, itu salah satu cara juga untuk meningkatkan ini. Memang kadang-kadang kalau misalnya anak muda nih agak males nih dengar cerita orang tua, kok ceritanya lama ya Pak, padahal diceritakan masa lalu gitu. Cari teman-temannya sesama, misalnya Bapak tadi sering ke musola, ke masjid 5 waktu antara maghrib isya, atau kan misalnya ada ngaji atau ceramah, setelah itu masih ada waktu cerita. Biasanya memang kalau anak muda yang dengarkan tuh anak-anak ini kok bapak ini terus ceritanya ya, bosen mereka kadang, tapi nggak apa-apa teman-teman sebaya. Kemudian pokoknya kalau punya rencana kegiatan apa aja yang kira-kira kedepannya bisa bapak lakukan lagi, itu bisa kita bikin bersama. Nantinya misalnya kalau setelah ini bapak udah bagus berkebun, udah apalagi misalnya sama ibu mungkin rencana kegiatannya untuk besok. Mulai besok Bu kita pagi-pagi habis subuh mungkin atau jam 6 udah terang, jalan pagi keliling kampung atau kompleks sini. Nah, bikin lagi rencana kegiatan mungkin contohnya seperti itu. Yang ringan aja. Jangan lari, tapi mungkin jalan 30 menit aja. Itu udah cukup. Jadi kalau usia 40 tahun ke atas Pak dirutinkan untuk jalan kaki setiap pagi atau setiap sore. Pokoknya jalan kaki aja 30 menit gitu. Nah, mungkin supaya tambah senang hatinya bareng ibu jalannya gitu, atau anak, atau sambil ngendeng cucu mah senang ya Pak, energinya berlebih biasanya, jadi senang kalau jalan itu. Tapi kadang kalau lansia 30 menit udah capek. Iya, kalau anak-anak deh kenceng dia Pak. Oke Pak, mungkin itu aja, nanti bisa Bapak susun lagi rencana yang lain yang bisa meningkatkan rasanya, ini bisa membantu Bapak untuk menjadi lebih bermakna, lebih punya tujuan hidup ya, menjelang akhir dari kehidupan ini gitu ya. Semua orang berakhir, saya juga nanti waktunya tiba aja gitu, jadi tetap ada rencana-rencana ya Pak ya. Untuk itu aja, mungkin itu aja. Gimana Pak setelah ngobrol hari ini, masih udah tahu ya jadinya ya gimana lansia yang sehat. Bisa Bapak sebutkan satu aja yang gimana supaya kita itu ciri dari Bapak tuh lansianya sehat gitu. Ya, tetap berpikiran positif. Benar, tetap merasa bermakna bagi orang lain. Tadi positif ya Pak ya. Oke, iya. Jadi kalau ada ya yang bisa Bapak ingat ya yang dari yang saya sampaikan tadi. Yang silaturahmi Bu ya. Ya, silaturahmi juga terjaga ya, dijalin silaturahmi antara yang satu dengan yang lain, betul. Terutama sama Ibu kan. Iya, nanti saya kapan-kapan datang lagi. Apalagi pengen ketemu sama Ibu juga tuh Pak. Ya, nah nanti bisa kita belajar tentang hal yang lain lagi. Ya Pak ya. Senang sekali nih atas kunjungan Ibu. Iya. Sama semangat saya di sini. Alhamdulillah saya bisa memberikan semangat untuk Bapak terkait ini. Mungkin kalau saya nggak ada, ini tetap Bapak lakukan kegiatan sebelumnya, kemudian sambil menjalankan rencana, misalnya tadi ya jalan pagi gitu kalau belum pernah dilakukan, atau hal lain yang mungkin bisa Bapak iniin. Mungkin saya akan datang lagi, mungkin kalau nunggu Ibu pulang, kapan kira-kira Pak? Seminggu lagi deh Bu. Seminggu lagi ya, mungkin seminggu lagi saya datang ke sini. Baik Ibu. Nanti kalau misalnya nanti ke puskesmas saya masih ada di sana, nanti tegur-tegur ya Pak ya. Siap. Kadang kan karena pakai masker lupa, Bu. Iya, lupa. Jadi saya juga akan tegur Bapak. Seminggu lagi saya datang ke sini, di rumah ini aja. Palingan juga sama waktu kayak gini 30 menit, nggak lama. Mungkin saya akan cek suhu, tensi, saya akan bawa alat-alat untuk meriksa fisik kayak asam urat, kolesterol. Ya, Bapak mau? Mau lah. Ya, sama Ibu nanti ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, kalau gitu saya pamit dulu Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama Bu. Oke Pak. Oke Pak Yusuf, saya pamit dulu ya Pak ya. Yuk Pak, yuk Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Berarti jalan dulu. Ya. Demikianlah tadi roleplay yang dilakukan. Kemudian step yang dilakukan selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan terdiri atas subjektif, objektif, analisa, dan juga perencanaan selanjutnya. Kita bisa melihat hari ini tadi bahwa untuk data subjektif, evaluasi subjektif, lansia menyebutkan apa saja yang harus dicapai dalam terus perkembangannya pada usia lansia. Kemudian lansia juga menyebutkan bahwa dia sangat senang sekali ketika sudah mengetahui apa saja tugas perkembangan yang harus dicapai.
dan senang sekali pada saat perawat berkunjung ke rumahnya dan menyampaikan hal-hal yang harus diketahui oleh lansia. Dari data subjektif, kita menuju ke data objektif. Data objektif menunjukkan lansia bisa menyebutkan poin yang ditanyakan oleh perawat. Kemudian terlihat bahwa lansia sangat senang sekali dan berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama terapeutik ini. Untuk analisa bahwa didapatkan hasil integritas diri yang merupakan potensial untuk perkembangan kesehatan psikososial lansia itu tercapai sepenuhnya. Untuk planning selanjutnya, untuk perawat akan melakukan kunjungan minggu depan untuk mengukur pemeriksaan fisik lansia, baik itu yang Ibu Yusuf dan Bapak Yusuf. Kemudian planning untuk pasien adalah untuk tetap melakukan intervensi seperti yang telah dilakukan oleh perawat, seperti membuat rencana-rencana kegiatan yang tadi tempat disebutkan bahwa pergi berjalan pagi bersama istri ataupun cucu, dan dianjurkan lansia untuk tetap membuat rencana kegiatan yang baru yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan ini dapat menjadi pemahaman bagi mahasiswa dan dapat dilanjutkan dengan role play yang dilakukan secara mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.